Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa as'alullah jalla wa ala an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan kajian Kitabul Jami' dari Bulughul Maram di hadis la taghdab. Sudah ketemu? Sudah. Nah, sebelum kita mulai, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada Abu Aqil, ya, semoga dimudahkan nanti segala urusannya dan bermanfaat apa yang telah dipelajari. Juga mungkin mewakili pengurus asatidzah dan jamaah, ya. Kami menyampaikan takziah yang murni, ya, dari hati kepada Abu Nurul dan keluarga. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Azzamallahu ajrakum wa ahsanallahu 'azaakum wa ghafara limayyitatikum wa alhamakum as-sabr was-silwan. Nah, ini salah satu yang harus disyukuri, di mana kita dapat kesempatan lagi untuk mengkaji dan belajar bersama. Tentu ini yang kita harapkan dimanapun nanti kita berada, berapapun umur kita nanti di sini maupun sepulangnya di Indonesia, tetap memiliki halaqah ilmu. Halaqah ilmu. Ya, tinggal menyesuaikan aja nanti mana yang cocok untuk kita. Ya. Karena ilmu ini adalah warisannya para nabi. Bukan cuma satu nabi, para nabi. Ya, warathatul anbiya. Ya, kita kan kalau dengar warisan di Indonesia, berapa banyak keluarga yang hancur karena rebutan warisan. Ya, padahal warisan yang lebih utama di sini warisannya para nabi. Walam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Mereka tidak mewarisi dinar dan dirham, tapi mewarisi apa? Ilmu. Kenapa kita nggak rebutan? Ya, untuk warisannya para nabi. Bayangkan sudah 15 abad yang lalu, atau kita sedang di abad ke-15, masih mendapatkan warisan yang terus turun menurun, ya. Dan kehebatannya ilmu, ya, kita sekarang sering membahas di dalam kitab Bulughul Maram itu ada Abu Hurairah, ya kan? Ada siapa lagi? Umar bin Khattab, Ibn Mas'ud, Anas ibn Malik. Ya, nama-nama para sahabat. Ilmu itu yabqa. Ilmu itu kekal. Wal malu yafna. Sedangkan harta yang kita ngotot mencarinya, dia akan hilang dan sirna. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah di antara sahabat yang bisa dikatakan fakir. Bisa dikatakan fakir. Saking fakirnya beliau sempat terjatuh karena lapar, kayak orang pingsan, saking laparnya. Tapi nama beliau dari 1400 lebih dari 1400 tahun yang lalu kita sebutkan terus sampai sekarang. Apakah karena beliau kaya di zaman itu? Apakah karena beliau pengusaha besar di zaman itu? Enggak, tapi karena ilmunya. Begitu juga imam-imam yang lain, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam An-Nawawi, masih kita sebut-sebutkan namanya, ya, rahimahumullah, karena keilmuan yang mereka wariskan dan ajarkan kepada umat. Ya. Dan masalah ilmu ini, dia berbeda dengan harta yang lain. Nah, tadi kan kita sebutkan ini warisannya para nabi, berarti harta yang paling mulia. Faman akhadhahu bihadhin wafir. Kalau dia mendapatkan warisan ini untung banget, ya.
dia mendapatkan hal yang banyak. Tapi uniknya ilmu berbeda dengan harta. Harta itu semakin banyak, tidur kita semakin nyenyak atau semakin kepikiran? Susah kepikiran, iya kan? Harta itu kalau kita kumpulkan, udah banyak nih hartanya, bingung mau ditaruh di mana? Dicari berangkas yang paling bagus, ya. Dicari kunci yang paling bagus, dibikin kode yang paling susah. Tapi semakin besar, semakin mahal, justru semakin kepikiran kita harus capek-capek untuk menjaganya. Ya. Kalau mau ditaruh di investasi, misalkan di saham, tiba-tiba bisa naik, bisa turun. Tiap bangun tidur ngecek, ini sahamnya lagi naik, apa lagi turun, lagi bagus atau lagi jelek. Itu harta. Ya. Harta itu harus dijaga, kita yang harus berusaha. Tapi ilmu adalah harta kita. Ilmu adalah harta kita yang paling menenangkan. Kita nggak perlu tuh mencari berangkas, gitu ya. Kita nggak perlu tidur nggak nyenyak karena banyaknya ilmu. Justru kebalikannya, malah ilmu yang menjaga kita. Ya, jadi selain kita banyak-banyak cari harta, harus banyak-banyak cari ilmu. Ini harta yang sebenarnya, yang semoga nanti bisa kita wariskan juga kepada keturunan dan masyarakat sekitar. Nah, itu ilmu. Nah, itulah ilmu. Makanya ada cuitan ya, atau perkataan dari para santri di zaman dulu, daripada ahli ilmu dan thalabatul ilm di zaman dulu, seandainya para umara, seandainya para saudagar mengetahui nikmatnya ilmu yang sedang kita bincangkan ini, mereka akan iri. Ya, mereka akan iri dan akan menyobek hati kita untuk mengambil ketenangan yang kita miliki. Nah, itulah ilmu, dan banyak tentunya keutamaan-keutamaan lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Nah, fadhal Syekh. Wa anhu. Ini anhu dari siapa? Aisyah. Hadis sebelumnya. Siapa hadis sebelumnya? Aisyah. Abu Hurairah yang tadi kita sebutkan ceritanya. Ya, yang masih kita sebutkan sampai sekarang, radhiyallahu taala anhu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa anhu anna rajulan qala ya Rasulullah awsini qala la taghdab faraddada miraran wa qala la taghdab akhrajahu al-Bukhari. barakallahu fiik. Wa anhu, ya. Mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Kalau tadi ke Aisyah radhiyallahu taala anha, berarti wa anha. Tapi ini ke Abu Hurairah. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala, ada seorang pria, ya, mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasul, ausini, wahai Rasul, berikan saya nasihat atau wasiat. Jadi wasiat itu nasihat ya lebih tinggi lagi dari sekedar nasihat. Faqala la taghdab. Apa la taghdab? Jangan marah. Ojo bendu. Ojo apa? Ojo bendu. Bendu. Ojo bendu. Itu Jawa apa? Jawa. Apa ngapak? Jawa apa? Kalau pakai apa? Muri-muri. Nah, la taghdab. Jangan marah. Ya. Dan faidah bahasanya, ini mumpung bahasa Arab juga ya, bahasa Arab. Kalau kita melarang seseorang, itu harokat terakhirnya berubah jadi suku majzum. Ya. Misalkan makan itu apa? Ta'kulu, fi'il mudhari'. Ta'kulu. Ya, tadhhabu, tashrabu, kan gitu. Kalau jangan makan, ta'kulu berubah jadi la ta'kul. Jangan minum, la tashrab. Jangan duduk, la tajlis. Jangan tidur, la tanam. La tanam.
Nah, jadi itu kalau kita melarang ya, berubah dia terakhirnya jadi sukun. La taghdab. Ya, jangan kau marah. Faraddada mirara. Kemudian yang bertanya ini kan, saya ingin nasihat yang wah gitu. Ya, akhirnya minta lagi, ya Rasul, ausini, berikan saya nasihat, wasiat. Kata Nabi apa? La taghdab. Diulangi lagi, jangan marah. Diulangi lagi beberapa kali, tetap jangan marah. Akhrajahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Dan ini diantara hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, ya, tapi tidak dikeluarkan di Sahih Muslim. Ghadab, emang salah ya ghadab? Marah, boleh nggak marah? Boleh. Ada yang nggak pernah marah? Ya. Karena marah ini gharizah. Jadi ghadab itu sebuah fitrah yang Allah tanamkan di hati-hati manusia. Semuanya dikasih marah. Semuanya Allah kasih jatah marah. Cuman beda-beda. Apa yang membuat orang ini marah berbeda dengan orang lain marah. Ada yang sumbunya panjang gitu. Ada yang sumbunya kurang panjang. Salah. Ada yang kalau marah berapi-api, ada yang kalau marah malah redup, malah diem gitu ya. Macam-macam. Asarnya beda-beda, sebabnya berbeda-beda. Ya. Dan makanya sebenarnya secara umum marah itu semua orang pasti marah. Ya, la taghdab, jangan marah. Ini kalau benar-benar yang dimaksud adalah marah tadi agak sulit. Ya, karena semua orang dikasih jatah marah. Makanya marah itu ya, ada marah yang mahmud, ada marah yang mazmum. Ada marah yang mahmud, apa mahmud? Baik, terpuji. Mazmum, tercela. Gimana yang mahmud? Marah karena agama syariah, secara syariah. Marah karena syariah ditindas misalnya. Berat. Ya. Di zamannya Umar bin Khattab, ketika ada satu muslimah tertindas di negeri yang jauh, marah. Kirimkan pasukan. Ya. Nabi SAW ketika yang ditindas atau yang disinggung adalah urusan agama, beliau marah. Tapi kalau haknya pribadi, banyak tasamuhnya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang mahmud ini yang marahnya fil haq, ya, marah untuk kebenaran. Ya. Itu sebabnya karena kebenaran. Kemudian efeknya yang dia lakukan karena marah tadi tidak merusak ya agamanya dan tidak merusak dunianya. Jadi dia marahnya karena hak, iya, tapi setelah itu nggak boleh melakukan sesuatu yang dilarang. Ya, jadi marah, tapi keluarnya bagus ya, dengan nasihat, memperingati, ya, dan hal-hal yang lain. Tapi kalau orang yang marahnya ya karena kebatilan, maksudnya untuk sesuatu yang batil, ya, atau orang yang tidak bisa menjaga dirinya ketika marah, ya, giliran marah pasti dia melewati batas, melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, maka ini marah yang mazmum. Ini marah yang mazmum. Ya. Rajul di sini. Ya. Rajul di sini yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang tadi minta wasiat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan namanya Jariyah ibn Qudamah. Namanya Jariyah ibn Qudamah, ya. Ismuhu Jariyah ibn Qudamah radhiyallahu anhu, sahabat. Kemudian Nabi itu ketika mewasiatkan dia la taghdab, maksudnya berarti ghadab yang mahmud apa yang mazmum? Yang mazmum. Ya, maksudnya adalah ghadab yang mazmum. Ya. Kenapa sih Nabi mengingatkan beliau dengan la taghdab?
Jadi sahabat itu banyak yang minta pertanyaan yang sama ya. Wahai Rasul, ibadah apa yang paling afdal? Wahai Rasul, berikan saya nasihat. Wahai Rasul, amalan apa yang paling mendekatkan saya kepada Allah? Itu kan banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat. Tapi Nabi SAW, walaupun pertanyaannya sama, tapi jawabannya beda-beda. Yang satu dijawab jangan marah. Yang satu dijawab hendaknya lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Yang satu disebut sholat pada waktunya. Yang satu disebut beda-beda jawabannya. Ya. Karena Nabi SAW melihat siapa yang bertanya. Barangkali yang bertanya ini roh tuh gampang marah. Jadi nasihat terbaik untuk dia apa? Ya jangan marah. Ya kalau dokter itu kan dosisnya nggak bisa disamakan ke semua orang. Ya penyakitnya beda-beda, harusnya obatnya juga beda-beda. Kita juga harus begitu. Ya boleh bisa jadi kita suka ibadah tertentu, puasa terus sholat terus. Tapi kalau ditanya sama orang, lihat ini orang cocoknya apa. Ya, makanya jawabannya harus menyesuaikan supaya efektif. Ya, wallahu a'lam. Ya, ini yang disebutkan beberapa ulama bisa jadi beliau ghadub, bisa jadi beliau sering atau banyak marah. Dan disebutkan juga di sini, ya, yang dimaksudkan la taghdab adalah jauhi sebab-sebab marah. Satu. Karena kalau marahnya sendiri, ya tadi tabi'i, semua orang punya rasa amarah. Ulama yang lainnya ya menyebutkan jangan kalau marah ya. Jadi yang dimaksud jangan marah di sini, kalau marah jangan keterusan. Kalau marah pokoknya dicari, giliran marah kan kita kadang-kadang gitu ya. Nemu sesuatu yang nggak pas, mungkin kita sedikit marah. Ya. Habis itu kita cari sebab-sebab lain supaya membakar amarah kita lebih tinggi. Diingat lagi kesalahannya yang kemarin, yang 2 minggu lalu, yang tahun lalu, dikumpulin semuanya supaya marahnya besar. Jangan diikutin. Ya. Tiba-tiba jadi ahli sejarah, ahli tarikh. Ya. Atau ya, arti yang lain, jangan melancarkan hal-hal yang disebabkan oleh amarah. Contohnya, kita marah pengen mukul tembok, jangan pukul tembok. Mudah itu, jangan mendekati tembok. Wah, tapi kalau ketemunya yang lain repot. Ya, kita misalkan amarah pengen, ya kalau di zaman dulu ada seorang sahabi ya, Khawlah bintu Tha'labah radhiyallahu taala anha, suaminya marah. Ya, di antara muqtada ghadabnya beliau menzihar istrinya. Itu kan muqtadal ghadab. Ya, jadi kalau marah mau melakukan apapun tahan dulu. Ya, jangan melakukan hal-hal yang disebabkan oleh amarah kita, apalagi keputusan yang besar. Hati-hati. Ya, keputusan yang besar tidak boleh dilancarkan ketika marah. Talak. Makanya syariatnya tolak gimana caranya? Dalam Islam nggak bisa, nggak boleh, bukan nggak bisa ya, nggak boleh sang suami lagi marah langsung mentolak istrinya. Kenapa? Ada talak sunni dan secara syariat ada talak namanya talak sunni, belum pernah dengar? Ada talak bid'i, ada talak namanya talak sunni. Oh ini penting. Ada talak namanya talak sunni, ada talak namanya talak bid'ah. Sunni dari sunnah, bid'i dari bid'ah. Ada talak yang sesuai sunnah, ada talak yang tidak dibolehkan dan berdosa apabila dilakukan. Talak sunni adalah talak yang sesuai dengan ajarannya. Gimana tuh ajarannya kalau mau mentalak? Jadi diatur supaya tidak mentalak ketika marahnya tinggi, enggak, karena talak itu hanya bisa dilakukan ketika yang pertama dilakukan ketika sang istri di dalam suci, dalam keadaan suci, maksudnya tidak haid.
Bukan hanya dalam keadaan suci, tapi dalam keadaan suci yang belum digauli. Keadaan suci yang belum digauli. Makanya kalau istrinya lagi haid, boleh nggak ditalak? Haram. Bid'ah, talak bid'ah. Kalau istrinya sudah suci tapi sudah digauli, boleh nggak ditalak? Nggak boleh. Ya. Dan mayoritas orang mentalak atau mayoritas keadaan suami istri. Ya, jadi kalau dia biasanya kan suci terus digauli gitu kan. Kalau dia sudah digauli dan dia ingin mentalak, nggak boleh langsung di situ. Tahan dulu, haid dulu, suci lagi, baru di situ tolaknya tolak sunni. Sehingga nggak bisa dia marah langsung mentalak. Paham ya dobitnya ya? Itu talak sunni. Jadi di hari-hari suci yang belum digauli. Ya. Makanya kalau belum digauli hati-hati ya. Apakah itu sah Nah, atau gimana? itu talak yang sini. Nah, barakallahu fiik. Tafadhal, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Haikal. Dan yang kedua, talak sunni itu tidak boleh digabung. Udah ditalak di satu tempat itu ditalak lagi 2 kali. Atau langsung talak 3, itu tidak boleh. Nggak boleh digabung 1 kali. Tapi dihitungnya berapa kali ntar itu khilaf di antara para ulama. Tapi yang sunninya talaknya harus sekali. Nggak boleh langsung 3 atau langsung 2. Jadi itu ya, banyak syariat-syariat Islam yang sengaja ya supaya dijaga orang itu marah tidak langsung membuat keputusan besar. Nah, maksudnya kalau memang sudah itu ya bid'ah lah dari bid'ah gitu, tapi apakah hukumnya sah? Khilaf di antara para ulama. Apakah talak yang bid'i, ya talak yang di dalam keadaan haid, talak yang di keadaan suci sudah digauli, talak yang langsung 3, apakah terjadi atau enggak? Khilaf. Walaupun mayoritas terjadi. Talaknya sah, tapi dia berdosa. Sang suami berdosa. Nanti khilaf yang lebih tinggi lagi, kalau talak 3 langsung 3 atau dihitung 1, itu khilaf yang lebih tinggi lagi. Nanti insya Allah ya, kajian hari Sabtu kalau sampai bab nikah. Tapi bukankah setelah talak, setelah ucapan atau kalimat talak 1 kali keluar, bukankah itu sudah bukan istri? Jadi talak lagi percuma sebenarnya. Hitungan kedua ketiganya udah gak kehitung. Ketika dia talaknya talak pertama, masih istri. Karena dia masih roja'iyah. Misalkan nanti sudah mentalak pertama sesuai kaidah ya. Talak sunni, talak 1. Bukan berarti setelah ditalak dia langsung pisah rumah. Enggak boleh malah. Enggak boleh. Dia mungkin bisa kamar, tapi jangan langsung keluar rumah. Itu nanti ada di surah At-Talaq. Di juz 28. Jadi tidak boleh langsung keluar. Ya. Dan suaminya masih berkewajiban memberi dia nafkah, memberi dia tempat tinggal. Jadi jangan kabur dari baituz zaujiyah, dari rumah pernikahan. Itu masih, karena ketika dia iddahnya belum selesai, sang suami masih berhak merujuk dia tanpa nikah. Ya, udah adem gitu ya. Udah adem, udah damai, sudah kalau langsung berhubungan berarti dia itu rujuk jatuhnya rujuk. Nggak perlu. Tapi kalau sampai masa iddah selesai dan tidak dirujuk, ya sudah harus akad lagi. Nah, ya itu masalah tolak. Semoga nanti ada kesempatan lebih panjang membahas di bab furuqin nikah, ya, bab hal-hal yang membatalkan pernikahan. Baik, itu masalah marah ya, jadi hati-hati. Kemudian kalau marah apa yang harus dilakukan? Kalau marah apa yang harus dilakukan? Kalau berdiri duduk, kalau duduk kalau duduk tiduran. Ya. Kamu ingat kamu asalnya dari bumi, jangan kibur. Karena banyak orang marah itu karena ada kesombongan di dalam dirinya. Ya, orang marah itu merasa kemauan dia harus dituruti misalnya. Makanya gitu. Ya. Sudah tiduran, kalau habis duduk masih marah tiduran. Ingat kamu berasal dari bumi. Tawadhu sedikit. Ya. Kamu boleh marah, tapi apa yang kamu lakukan belum tentu hak.
Ya, perasaan itu memang ada, marah itu ada, perasaannya ada. Saya tidak mengatakan jangan merasa marah, enggak, perasaannya ada. Ya, tapi lakukan hal-hal tadi. Ya. Malah kalau kita kan kebalikannya, ya, banyak dari kita itu marah akhirnya dikumpulkan sebab-sebab kemarahan tadi dihitung-hitung, kemudian melakukan hal yang memicu kemarahan lebih tinggi. Lagi duduk, apa? Langsung berdiri ya. Ya, udah tidak terhindar. Kemudian berwudu, ya disebutkan juga berwudu, ya, karena disebutkan marah itu jamrah, ya, batu bara atau api bara yang dilemparkan syaitan kepada hatinya Bani Adam. Maka berwudu mungkin membantu. Kalau masih juga tidak hilang, kadang-kadang pergi dari tempatnya sementara untuk menenangkan diri juga dibolehkan. Ya. Makanya kisahnya Khawlah bintu Tha'labah, ketika beliau dilihar oleh suaminya lagi marah itu kan, marah anti ke dhahri ummi, gitu kan? Saya menglihar kamu, artinya tidak akan digauli. Dan itu berat ya konsekuensinya, akhirnya down si Khawlah bintu Tha'labah. Kemudian suaminya ini keluar 1 jam, ya, nyari angin, nyari kopi, nyari teman. Makanya penting punya teman baik. Kalau temannya baik, keluar misalkan curhat sama, walaupun nggak baik ya, menceritakan keburukan rumah tangga, tapi kadang-kadang kita membutuhkan konsultan dari luar. Kalau teman kita baik, akan diberi nasihat ya baik. Sabar dulu, ya, tahan dulu, ntar nyesel gitu kan. Tapi kalau temannya rada-rada ya, malah dikomporin. Saya juga nih yang di rumah gitu. Muskilah. Makanya suami yang Khawlah ketika keluar mungkin baik ya, nggak tahu kemana, nggak disebutkan. Tapi ketika keluar itu meredakan amarah dia, sehingga ketika pulang menyesal. Pulang sampai ke rumah juga menyesal, sehingga beliau radhiyallahu taala anha Khawlah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan laporan, ya Rasul, saya sudah terlanjur dilihat, bagaimana solusinya? Dan jawabannya ada di surah Qad Sami'a Al-Mujadilah. Ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan ya, tentang zihar dan lain sebagainya. Nah, ya mungkin itu masalah ghadab. Dan dari hadis ini ya fawaidnya tentu banyak yang tadi kita sudah sebutkan. Di antaranya hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta nasihat oleh sahabatnya, melihat apa yang lebih cocok, ya, apa dosis yang paling cocok. Kemudian sang penanya boleh bertanya lagi. Kadang-kadang kita kan nggak sopan ya. Berikan saya nasihat, jangan marah. Berikan saya nasihat, tanya lagi kan kalau kurang puas. Boleh, kalau memang kurang puas, boleh bertanya lagi. Ya, boleh bertanya lagi. Kemudian ya di antara adab adalah menahan marah ya, sebagai pesan besarnya dari hadis ini, dan tidak dibesar-besarkan amarahnya, ya justru ditahan, dan itu yang seharusnya dijalankan. Nah, الحديث الثاني تفضل يا شيخ لنختصر. وعن خولة الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة أخرجه البخاري. Nah, barakallahu fiik. Mungkin satu lagi pembahasan tadi yang marah. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengobati amarah. Ada 7 ya, langkah untuk mengobati amarah. Yang pertama adalah sadar kalau kita sedang marah. Beberapa orang bilang name it before you take it. Kamu harus sadar dulu masalahnya sebelum kamu mengobati masalah tersebut. Sadar kalau kita sedang marah, harus sadar dulu. Yang kedua adalah beristi'adzah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena yang melempar bara tadi siapa? Syaitan. Kemudian yang ketiga berarti ya. Mengingat fadilah menahan amarah dan sabar. Wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Salah seorang salaf rahimahullah itu beliau pernah marah, saya lupa namanya. Pernah marah dengan budaknya. Budaknya membuat kesalahan, dikonfrontasi sama majikan. Giliran mau marah, Syekh ingat wal kadhimina al-ghaidh. Ingat ada fadilahnya orang-orang yang menahan amarah. Akhirnya di stop. Enggak jadi. Marahnya masih ada mungkin tapi enggak jadi ngapain gitu ya, melakukan hal-hal yang dari amarah. Banyak Umar ya, Umar bin Khattab yang diledekin sama. Ada itu. Kemudian yang berikutnya, ketika beliau sudah menahan amarah, dilanjutin lagi sama budaknya. Wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil nas. Kemudian ketika wal 'afinanya sebaiknya dimaafkan. Ya. Kemudian yang lanjutkannya dan berbuat baik ya. Akhirnya si budak tersebut ini Maimun ibn Mahran. Ya, Maimun ibn Mahran. Ibn Mahran. Jadi budaknya Maimun ibn Mahran tadi. Wal 'afina 'anil nas. Akhirnya beliau maafkan budaknya. Jadi kalau maaf itu sudah clear gitu ya. Tapi ada lagi lanjutan ayatnya apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Mikir lagi Maimun apa perbuatan baiknya ya. Akhirnya budaknya dimerdekakan. Dari marah, dari berbuat kesalahan sampai jadi merdeka budaknya. Masya Allah. Ya, dan banyak kisah-kisah Umar bin Abdul Aziz ya, ketika ingin menghukumi orang terus melakukan hal-hal yang membuatnya marah, nggak jadi dihukum ya, supaya bukan karena amarah. Nah, tadi apa tadi? Langkah yang fadilahnya ya. Fadilah menahan marah. Kemudian orang itu yang keempat mengingat mafsadah yang disebabkan oleh amarah. Ingat mafsadahnya. Bisa jadi kita menyesal. Kalau kita melakukan hal-hal yang disebabkan oleh amarah, bisa jadi nanti kita menyesal. Mafsadahnya besar. Ya. Dari putusnya silaturahim, runtuhnya rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian yang keberapa? Kelima, yughayyir al-halah, mengubah posisi atau kondisi dia. Tadi ya, kalau lagi berdiri duduk. Kalau duduk tiduran enggak apa-apa. Ya rebahan dulu, selonjoran. Ya, jangan dibalik, dibalik. Kemudian yang keenam, berwudu. Kalau kurang apa ya? Mandi. Sholat boleh, habis wudu sholat bagus tuh. Ya. Ini kalau masih kurang mandi silakan. Ya, supaya menenangkan diri. Banyak, mungkin kita sering kali pengalaman pribadi, banyak pikiran di kerjaan, rumah-rumah nyalain shower, langsung adem. Ya. Ya, jangan air panas tuh, matang gitu. Kemudian ini yang langkah yang berikutnya. Ketika orang marah itu kan dia mulai menunjukkan kemampuan dia. Saya ini bos, bisa ngapain kamu gitu kan. Saya ini suami, bisa ngapain kamu, akan otoriter. Ketika dia kepikiran begitu, ingat qudratullah alaih. Ingat Allah lebih bisa melakukan apapun dari apa yang akan kita lakukan ketika marah. Ingat kebesaran Allah. Ingat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah tapi Allah rahmat kepada mereka. Ingat. Akhirnya kita akan merasa tawadhu dan merasa kerdil. Dan yang terakhir, hendaknya orang yang marah tadi mengingat-ingat betapa Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.
Kayak kita nggak pernah bikin salah aja gitu. Ketika orang berbuat salah sama kita, emang kita nggak pernah bikin salah. Nah, ketika kita bikin salah sama Allah misalkan, ya kalau kita langsung kena amarahnya Allah, habis sudah. Ya ingat, jadi itu semua diingat, semoga bisa meredakan amarah yang ada di hati kita. Mungkin ini ya, khusus di amarah saja dulu. Insyaallah nanti hadis yang berikutnya pada bab yang lain. Hadiahnya. Baik, pertanyaannya yang pertama adalah siapa nama salaf yang membebaskan budaknya tadi? Maimun bin Mahran. Fadhil ya. Satu lagi, siapa yang bisa menyebutkan ayat dalam Al-Quran keutamaan menahan amarah? Yang tadi. Bukan tadi doang, apa ayatnya? Angkat tangan dulu. Sahih, masuk. Sahih. Sebut ayat dulu. Ini sekarang itu namanya sahih. Allah ma'asabirin sahih. Yang tadi kita sebutkan wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina. Itu juga bisa. Tapi itu yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, penjelasan sirah alamat antara satu dan apa? Saya tidak paham ayatnya. Dari kata apa? Oh, sirahnya. Dia sekarang terjadi pada saya kemarin suaminya marah langsung kami pulang melakukan Nah, yang pertama silah tolak ya. Silah tolak 1, 2, dan 3. Pertama dia otomatis. Misalkan tolak tuki, saya talak kamu dengan niat tentunya. Itu kalau sekali tanpa menyebutkan keberapa itu otomatis dihitung. Otomatis. Mau nanti yang ketiga misalkan berarti otomatis yang ketiga. Kalau ada orang yang mentalak langsung 3, saya nggak mau ngajarin sih. Tapi kadang-kadang di buku fikih disebutkannya talak tuki talasa. Saya talak kamu 3 kali. Itu bid'ah dan nggak boleh. Tapi sigohnya begitu. Saya talak kamu 3 kali. Jelas ya? Jadi kalau sigohnya secara umum dia terhitung otomatis tanpa harus disebutkan dan tanpa harus diniatkan. Kemudian yang kedua, ketika seseorang pulang kamu ke rumah ibu kamu, yang pertama ini enggak dibenarkan. Yang pertama ini enggak dibenarkan. Kalaupun marah dan ingin mentalak, berarti ditalak sunni dan tinggal di rumah sampai selesai iddah. Bahkan sang istri kalau enggak ada maslahat enggak boleh keluar dari rumah suaminya tadi. Enggak boleh. Kecuali mereka kalau di rumah keras gitu ya, saling ada yang hilang apanya gitu ya, cakar-cakaran ya sudah kalau gitu ada masalahnya. Tapi hukum asalnya tidak boleh. Kemudian harus ditanyakan lagi sama orang yang mengatakan tadi niatnya apa? Karena itu majaz. Ya, itu bukan tolak secara langsung, sehingga harus ditanyakan niatnya. Apakah kamu niat nyuruh pulang aja atau memang niat mentalak? Dan dia harus jujur. Ya. Dia harus jujur apa niatnya ketika itu. Kalau niatnya mentalak bisa jadi jatuh talaknya. Oh, udah damai alhamdulillah. Oh bisa. Afwanallahu wa iyyakum. Nah, kalau baik kita tutup subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.